Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya nih semuanya? Wah, alhamdulillah jika kabarnya semuanya baik. Pagi ini anak-anak Bapak semuanya pada bersemangat ya. Bagus, kita memang harus bersemangat ya saat kita belajar. Dan di mana aja juga kita harus semangat seperti itu ya anak-anak. Nah, Bapak mau tanya nih, siapa coba yang tadi pagi nggak mandi? Ada nggak yang nggak mandi? Mandi semua ya? Bagus sekali jika mandi semua dan Bapak lihat juga memang wajah anak-anak Bapak ini semuanya semangat sekali seperti itu ya dan mukanya tuh bersinar karena mandi pagi ya. Nah, mandi pagi itu dapat memberikan kita kesegaran, terhindar dari bau badan dan membuat kita menjadi sehat karena kita terhindar dari segala macam penyakit dan bakteri, kuman yang ada di badan kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, semuanya pada udah sarapan atau belum? Adakah yang belum sarapan? Udah sarapan semua. Bagus sekali kalau misalnya udah sarapan semua. Nah, sarapan pagi membuat kita menjadi lebih bertenaga dan lebih berenergi. Setelah itu, dengan sarapan pagi, kita terhindar dari sakit perut. Nah, jika ada nanti yang nggak terbiasa dengan sarapan pagi, maka bisa diganti dengan sarapan roti ataupun teh manis. Seperti itu ya anak-anak. Kalau misalnya mau sarapan susu juga boleh kok. Nah, sarapan pagi itu menyehatkan kita juga, seperti itu ya. Karena dengan sarapan pagi dan dengan kita mandi pagi membuat kita menjadi konsentrasi saat belajar di sekolah dan enggak membuat kita menjadi ngantuk. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah siapkah anak-anak untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap, silahkan keluarkan buku dan alat tulis yang lainnya ya. Kita akan belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai strategi meningkatkan kemampuan menulis. Ada yang masih ingat apa itu strategi? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Iya benar, strategi itu ialah cara. Nah, ada yang ingat kemampuan itu apa? Atau ada yang tahu kemampuan itu apa? Tidak ada ya. Nah, strategi tadi ialah suatu cara seperti itu dan kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan atau kekuatan. Nah, sedangkan menulis itu adalah kemampuan menggunakan pola-pola bahasa dalam penyampaiannya secara tertulis untuk mengungkapkan suatu pesan atau gagasan yang ada dalam diri kita, baik itu berupa perasaan ataupun pemikiran, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, di dalam menulis terdapat beberapa tahapan proses dalam menulis. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam proses menulis. Nah, yang pertama itu adalah tahap uh, free writing, seperti itu atau tahap pra menulis seperti itu. Nah, pada tahap ini anak-anak nanti mengumpulkan informasi dan gagasan serta anak-anak mencoba membuat suatu kerangka atau suatu garis besar akan yang apa yang akan ditulis. Nah, nanti pada tahap pra menulis ini anak-anak itu mengumpulkan nih informasi apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita bahas seperti itu kan. Misalnya nanti mau menulis tentang bencana banjir seperti itu kan. Nanti tuh anak-anak bakal um, menulis tuh kan memikirkan terlebih dahulu nah banjir yang gimana ini yang mau kita buat, apakah banjir bandang ataukah banjir biasa atau banjir rob seperti itu ya.
Kalau misalnya tentang banjir di suatu daerah, maka nanti akan dibuat kita mengumpulkan informasi apa-apa aja yang harus nantinya ditulis seperti itu. Misalnya nanti banjir di Tamyang Hulu pada tahun berapa seperti itu kan. Lalu nanti berapa korban jiwanya seperti itu dan berapa rumah yang terdampak dari banjir tersebut seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap drafting. Nah, tahap drafting ini atau tahap penyusunan draft tulisan seperti itu. Nah, dalam proses menulis, siswa menulis dan menyaring tulisan mereka sendiri melalui sejumlah konsep-konsep yang telah ditentukan. Nah, kalau misalnya pada tahap yang pertama tadi itu anak-anak dia mengumpulkan gagasan atau mengumpulkan informasi yang akan ditulis. Nah, di sini itu menyaring tulisannya dengan draft seperti itu ya. Jadi di sini itu merupakan kesempatan dalam menuangkan ide-ide siswa dilakukan dengan sedikit memperhatikan ejaan, tanda baca, dan kesalahan mekanikal yang lain seperti itu. Jadi nanti itu misalnya kan pada tahap yang pertama itu kan dia mengumpulkan informasi terlebih dahulu tuh apa-apa aja informasi yang harus nantinya akan dibuat. Nah, pada tahap drafting ini nanti siswa itu mulai merangkai tulisannya dengan memperhatikan misalnya tanda bacanya, terus kata-kata harusnya gimana yang lebih baik, kata-kata yang seperti apa yang lebih bagus, seperti itu ya anak-anak. Nah, pada tahap ini itu terdiri dari 3 aktivitas tahap seperti itu ya. Nah, yang pertamanya itu menulis draft kasar. Nah, pada menulis draft kasar ini menulis dengan apa yang ia tahu saja. Misalnya menulisnya ini masih acak, belum terstruktur, belum tersusun secara rapi seperti itu. Jadi hanya menulis apa yang ia ketahui, tulis saja tanpa memperhatikan terlebih dahulu ejaannya harus seperti apa dan tanda bacanya seperti apa, seperti itu. Nanti yang kedua ini menulis konsep utamanya. Nah, nanti apa konsep utama dari permasalahan banjir ini, seperti itu kan. Misalnya nanti konsep utamanya itu disebabkan karena banjir di daerah Tamyang Hulu disebabkan karena curah hujan yang terlalu tinggi selama berjam-jam, seperti itu konsep utamanya. Jadi nanti anak-anak akan mengembangkan lagi tuh mengenai banjir tadi. Lalu yang ketiga ada menekankan pada pengembangan isi. Nanti pada tahap yang ketiga ini nanti baru isinya dikembangkan lagi dari mulai berapa rumah yang terdampak banjir, habis itu korban jiwanya, berapa laki-laki yang terdampak, berapa orang tua, berapa perempuan yang terdampak, berapa anak-anak yang terdampak, dan bisa juga nanti ini mengembangkan isinya agar lebih baik, agar lebih bagus, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada tahap revising atau tahap perbaikan. Nah, pada tahap ini, selama pada tahap perbaikan, siswa menyaring kembali ide-ide mereka dalam tulisannya. Nah, tahap ini biasanya itu melengkapi draft kasar. Misalnya nih kan pada draft kasar tadi hanya dia tidak terstruktur seperti itu kan. Pada draft kasar dia itu masih acak seperti itu karena pada tahap revising ini itu tahap perbaikan, kalimat seperti apa yang harusnya lebih baik, kalimat seperti apa yang lebih bagus digunakan, seperti itu. Jadi nanti di sini itu diulang kembali tulisannya. Kalau misalnya ada yang kata-kata yang kurang bagus, kata-kata yang kurang berkenan, atau kata-kata yang masih tidak sesuai, nanti pada tahap revising ini itu akan diperbaiki lagi gitu ya anak-anak. Nah, sampai ke tahap revising ini, apakah anak-anak sudah paham? Ataukah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan dipertanyakan. Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke
tahap selanjutnya. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu tahap editing atau tahap penyuntingan. Nah, tahap editing ini merupakan penyempurnaan tulisan pada bentuk akhir gitu ya. Jadi pada tahap ini fokus utama dalam proses menulis itu yaitu pada tulisan siswa dengan fokus berganti pada kesalahan mekanik seperti itu. Jadi pada tahap editing ini itu menyempurnakan lagi. Tadi kan pada tahap yang revising itu mengganti atau mengubah kata-kata yang kurang baik gitu kan. Kita lihat kembali kata-katanya bagus atau enggak, seperti itu kan, cocok atau enggak kata-katanya. Nah, pada tahap editing ini itu kita ganti lagi ke yang lebih baik. Misalnya kan udah terstruktur nih, ini harusnya seperti apa, kita koreksi lagi dari mulai tanda bacanya, terus nanti mulai ininya dari mulai marginnya, membuatnya seperti itu, harusnya seperti apa, paragrafnya seperti apa, seperti itu kan. Itulah pada tahap editing. Pokoknya editing itu tahap penyuntingan atau tahap membuat draft yang tadinya belum rapi menjadi lebih rapi, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu tahap publishing atau tahap mempublikasikan. Nah, pada tahap ini merupakan proses akhir dalam penulisan gitu kan. Siswa dapat mempublikasikan tulisan mereka dan menyempurnakan dengan membaca pendapat dan komentar yang diberikan teman atau siswa lain. Nah, pada tahap ini nantinya tulisan yang sudah dieditkan sudah selesai seperti itu kan. Nanti pada tahap ini siswa akan melakukan penyempurnaan kembali atau melakukan mempublikasikan. Jadi pada tahap ini siswa itu mempublikasikan kepada teman-temannya, seperti misalnya tulisan mengenai banjir sudah selesai, lalu akan dibagikan ke teman-temannya seperti itu, atau dibagikan kepada kelompok lain seperti itu. Nah, nanti setelah itu tulisan itu akan ditanggapi oleh teman-teman sekitar kita seperti itu kan. Misalnya nih punyanya si Aldi akan ditanggapi dengan punya si Fatur gitu kan. Nanti Fatur memberi tanggapan nih mengenai tulisannya, apakah bagus, apakah ada kesalahan atau masih ada kekurangan dari tulisan si Aldi. Nanti si Aldi akan memperbaiki lagi jika misalnya itu terdapat kesalahan seperti itu. Jadi pada tahap publishing ini nantinya penulis harus menerima apapun itu kritik dan saran dari orang-orang yang membaca tulisan kita, seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham mengenai cara menulis? Apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham semua ya? Oke, jika sudah paham semuanya, maka kita akan lanjut ke yang selanjutnya, yaitu teknik menulis. Nah, menulis juga mempunyai tekniknya, nggak sembarangan langsung menulis seperti itu. Jadi, di sini ada dua teknik dalam menulis yang efektif gitu ya. Nah, yang pertama itu ada teknik pengelompokan atau clustering, seperti itu. Jadi, pengelompokan dalam tulisan itu dilakukan dengan cara menulis pikiran-pikiran yang saling berkaitan dan secepatnya menuangkan di atas kertas gitu kan, tanpa mempertimbangkan kebenaran atau nilainya. Jadi kalau pengelompokan ini dilakukan, misalnya nih ada pemikiran mau buat tentang banjir seperti itu kan, nanti apapun yang ada di pikiran kita ini mengenai banjir langsung kita tulis dulu apa aja yang ada di dalam pemikiran kita tulis aja dulu gitu kan. Nanti kita itu dalam menulis apa yang kita pikirkan, kita belum melihat apakah itu benar, apakah itu salah, dan nilainya itu seperti apa, itu kita tidak perlu memikirkan hal itu. Jadi kita langsung saja kita tulis aja apa yang ada dalam pikiran kita, tulis dulu di kertas terlebih dahulu, agar nantinya apapun yang ada dalam pikiran kita nanti kita tidak akan lupa, seperti itu ya anak-anak. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena pengelompokan merupakan suatu bentuk yang sangat sederhana seperti itu. Karena dengan pemikiran juga itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Terkadang kita kalau misalnya berpikir, setelah itu nanti kita lupa gitu kan, apa ya yang sudah saya pikirkan tadi, seperti itu. Jadi
Agar kita tidak lupa, lebih baik apapun yang ada di dalam pikiran kita, lebih baik kita tulis terlebih dahulu. Jadi misalnya ini mikir nih, oh banjir itu banjir itu disebabkan karena hutan yang gundul dan karena penebangan hutan secara liar dan tanpa ada tanggung jawab gitu kan. Ya udah langsung aja kita tulis gitu kan. Nanti bakalan jika nanti ada kesalahan itu urusan belakang. Yang penting kita sudah menulisnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, pada tahap pengelompokan ini apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham semuanya ya? Nah, kalau misalnya anak-anak sudah paham, kita lanjut ke teknik menulis yang kedua. Nah, pada teknik menulis yang kedua ini yaitu menulis cepat atau fast writing seperti itu ya. Jadi, terkadang seseorang itu harus menulis sebelum menemukan apa yang sebenarnya ia inginkan. Gini, misalnya menulis cepat nih, dia nggak tahu apa yang harus ia tulis, tak gitu kan? Dia nggak pernah memikirkan apa yang harusnya nanti ia tulis, tapi ya udah dia menulis aja gitu kan. Ya udah menulis aja apa yang dia tahu ataupun ya udah mengalir aja gitu, dia tulis aja seperti apa itu kan. Nanti baru setelah itu nanti akan uh, dievaluasi lagi apakah ini cocok nggak ya dengan apa yang saya buat nantinya gitu kan, bisa atau enggak ini saya buat lagi, saya kembangkan lagi, pokoknya nanti dievaluasi lagi seperti itu. Karena pada biasanya otak kiri ini ingin mengevaluasi segalanya sebelum tertuang di atas kertas dan membiarkan otak kanan yang lebih kreatif memegang kendali untuk mencari untuk sementara waktu seperti itu. Nah, dalam menulis cepat, supaya bisa menulis dengan cepat, gunakanlah pengatur waktu, misalnya 5 menit untuk memulai, lalu tulislah sebuah topik dan menulislah hingga waktu itu habis. Jadi kita agar menulis cepat itu dapat terjadi atau dapat berlangsung. Jadi kita tuh harus mempunyai acuan waktu, misalnya 5 menit ataupun 3 menit gitu kan. Tulis aja apa selama 3 menit itu apa yang kamu pikirkan, tulis aja gitu. Nah, setelah habis materi kita mengenai strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, apakah anak-anak sudah paham mengenai strategi meningkatkan kemampuan menulis? Sudah paham ya? Oke, kalau misalnya sudah paham, mari kita menarik kesimpulan secara bersama-sama. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan bersama-sama, adakah anak-anak yang ingin menarik kesimpulan terlebih dahulu? Ada? Coba Meli. Apa? Silahkan. Kesimpulan dari strategi meningkatkan kemampuan menulis. Coba, silahkan Meli. Ya, benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada ya. Jadi, kesimpulannya pada strategi meningkatkan kemampuan menulis ini, strategi kemampuan menulis itu adalah suatu cara yang digunakan atau dipakai oleh guru untuk meningkatkan atau mengembangkan anak dalam melukis lambang grafis yang dimengerti oleh penulis itu sendiri maupun untuk pembaca juga dalam bentuk tulisan. Nah, apakah udah paham apa itu strategi menulis? Atau kita ulang lagi ya. Jadi, strategi kemampuan menulis itu adalah suatu cara yang akan digunakan atau dipakai oleh guru untuk meningkatkan atau mengembangkan anak dalam melukis lambang grafis yang dimengerti oleh penulis dan maupun oleh pembaca dari tulisan itu. Begitu ya. Nah, jadi di dalam proses menulis itu terdapat beberapa tahap. Ada yang masih ingat apa aja tahapnya? Ada yang ingat? Coba Eka, apa aja yang pertama? Ya, yang pertama itu ada tahap pre-writing atau tahap penuh pramenulis. Nah, yang kedua ada tahap apa?
Ya, benar. Yang kedua itu ada tahap draft writing atau tahap penyusunan draft tulisan. Nah, yang ketiga ada tahap apa lagi? Ya, benar. Yang ketiga ada tahap revising atau tahap perbaikan. Nah, yang keempat ada tahap apa? Ya, yang keempat itu ada tahap editing atau penyuntingan. Yang kelima ada tahap apa aja? Nah, yang kelima ini ialah tahap publishing atau mempublikasikan. Jadi pada tahap ini itu nantinya tulisan yang sudah kita buat nanti akan kita bagikan ke teman-teman kita untuk ditanggapi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, tadi ada dua teknik dalam menulis. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Yang paling terakhir kita bahas tadi, ada yang masih ingat? Ya, coba Aldi. Apa aja? Yang pertama, ya benar. Yang pertama itu ialah teknik pengelompokan atau teknik clustering. Yang kedua apa aja, Eka? Ya, yang kedua itu adalah teknik menulis cepat atau fast writing. Seperti itu ya anak-anak. Nah, materi kita sudah selesai dan kita sudah menarik kesimpulan. Jangan lupa untuk mengulang kembali apa yang sudah diberikan oleh Bapak pada pagi hari ini ya. Nanti lakukan lagi baca-baca di rumah agar kalian tetap ingat apa materi yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini karena waktu saya telah usai, jadi Bapak tetap mengingatkan kepada anak-anak untuk rajinlah sekolah, jangan pernah malas untuk ke sekolah. Ingat, orang tua kita itu bekerja mati-matian, bekerja dengan sungguh-sungguh, capek untuk membahagiakan kita agar kita itu menjadi orang yang sukses nantinya. Maka jangan pernah mengecewakan kedua orang tua kita. Seperti itu ya anak-anak. Tetaplah rajin belajar, di rumah belajar lagi dan jangan pernah malas untuk ke sekolah ya. Akhir kata, uh, jangan pernah malas, jangan pernah bosan untuk belajar. Hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat menjadi berkah buat anak-anak semuanya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.